Salam hangat penikmat ganjil. Hari ini kita akan membawakan Mata Ganjil. Nanti kita akan nonton beberapa PT video, dan di sini ada Ari dan mbaknya Mbak Hesti. Dan saya sendiri Kang Dadan spiritual. Kita akan melihat beberapa video viral yang dianggap ini adalah penampakan asli. Bagaimana nih tanggapan dari kalian? Apakah ini real atau fake? Jadi kita lihat seperti apa videonya. Jadi video yang pertama kita lihat dulu. Nah, kita lihat. Nah, ini sempat viral video ini. Dan dia seperti melihat sesuatu di balik jendela. Menurut Pak Ari sendiri gimana, dan menurut Mbak melihat dari video yang sempat viral ini? Kalau itu tali nggak sih? Atau mungkin, tapi sih kayaknya bener ya. Menurut saya juga gitu, Kang. Kayaknya ini saya sih nggak yakin sih kalau memang ini benar-benar real karena makhluk halus. Apalagi sekarang kan, saya sih kurang yakin sih kalau ini real. Ini pasti konten lah ini. Dari bentuk bayangan yang ada di jendela, menurut Pak Ari sendiri gimana? itu kita nggak tahu ya. Tapi saya lihat sih memang kayaknya ini ya mungkin rekan dia atau tim-tim dia juga yang memang untuk membuat video prank ini. Saya rasa sih gitu. Dan menurut kamu sendiri? Tapi pas tadi dia begitu buka pintu tuh ya, kayak emang ada bayangannya sih sedikit gitu, tapi nggak tahu, nggak jelas tahu. Jadi saya menyimpulkan, menurut saya dari sudut pandang dari spiritual, ini adalah settingan kalau menurut saya. Jadi kalaupun ada gerak itu kursi itu pakai benar yang bening itu, yang susah kalau kelihatan nggak kelihatan. Jadi itu ditarik. Kalau ini jelas-jelas ini settingan, bahwa adapun bayangan di jendela itu bisa bikin dari uap bentuknya ya. Gitu. Jadi kalau kesimpulannya bahwa saya melihat video ini adalah settingan, bukan dari gangguan gaib ataupun gangguan dari makhluk halus. Karena untuk melakukan seperti itu, gangguan gaib, jin itu paling sensitif terhadap cahaya yang terlalu terang. Dan istilahnya itu dengan interaksi yang segitu gampangnya, menurut saya untuk seorang jin itu kayaknya niat banget gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini video settingan menurut saya. Jadi kesimpulannya ini adalah video settingan. Jadi kalau untuk gangguan jin ini tidak mungkin. Tapi Kang, banyak masyarakat juga kan bisa aja percaya dengan apa yang mereka tontonkan atau mereka buat. Nah itu kan untuk meyakinkan itu yang agak. Iya, memang karena kan Kang, sekarang untuk teknologi sekarang itu AI ya, ataupun ada beberapa proyektor yang bisa dibuat sedemikian rupa seolah-olah nyata. Itu memang ada. Jadi itu sekarang jadi jangan terlalu mudah mempercayai satu tayangan atau tontonan gitu loh. Ya ini tujuannya memang untuk meningkatkan follower sih. Kebetulan nih ada video yang selanjutnya dari penikmat ganjil. Kita akan lihat lagi video yang selanjutnya. Nah, video anak kecil ditarik hantu saat tidur nih. Ini kiriman dari penikmat ganjil. Kita melihat dari tayangan ini cukup serem juga ya. Dan istilahnya cukup membuat kita ini kaget. Bagaimana pendapat dari Mbak dan Mbaknya sendiri? Kalau aku bilang sih itu kayaknya bener ya. Pas soalnya nggak mungkin juga kan kalau ditarik kan apa dong, kaki nggak mungkin juga kan pakai. Gitu ya. Pendapat sih Kang. Cuman kalau saya melihat dari bagaimana si anak kecil ini caranya dia jatuh ke bawah. Beda antara memang disetting untuk seolah-olah jatuh dan dengan terjadi secara alami. Ini ketika dia jatuh tuh memang seperti memang alami. Dan ketika ditarik pun saya lihat memang ya siapa yang mau narik gitu kan? Ya inilah kita ngelihat dari orang awam yang melihat dari tayangan ini, memang terlihat seperti nyata. Kalau saya pribadi saya melihatnya ini adalah settingan. Settingan juga kan? Settingan. Karena menurut kok bisa ya disebutnya settingan ya? Saya menganggapnya bahwa ini bukan gaib, karena saya melihatnya pertama ada beberapa faktor yang saya lihat dari video ini adalah bahwa video ini bisa dipakai green screen. Itu bisa pakai green screen karena kalau dia untuk merekam, dia niat banget. Dan ada beberapa faktornya, itu adalah pertama pintunya kenapa dibiarkan terbuka, itu poin pertama. Dan kenapa dibuat frame-nya itu adalah garis lurus dari yang akan dia ditarik dan ke arah yang dia arahkan kameranya.
Jadi itu sudah disetting sedemikian rupa. Jadi kalau untuk seorang jin ngangkat dengan kekuatan yang seperti ini, menurut saya luar biasa hebat ya. Karena kalau makhluk halus jin untuk bisa melakukan hal yang sebesar ini, harus dia mempunyai kekuatan yang luar biasa setingkat siluman. Tapi kan gini, ada beberapa contoh kejadian, contoh misalkan ada anak kecil tiduran di masjid nih. Nah, kalau di kampung-kampung tuh sering tuh ada kejadian anak kecil dipindahin tuh. Tetap pindah ya. Betul, tetap betul. Beduk, nah itu gimana tuh kan? Betul. Nah kalau ini bisa dibilang hampir sama, tetapi bukan seperti ini. Jadi bukan seperti yang kita lihat di seret gitu kan. Bukan seperti itu. Jadi kalau jin ataupun yang tadi yang di musola atau di jin muslim. Jadi dia memindahkan. Jadi istilahnya tuh seperti halnya kejadian yang di bus, tahu-tahu pindah ke hutan belantara tanpa menyentuh apapun. Jadi adalah objek yang akan dipindahkan sama jin itu adalah membuat dimensi ruang waktunya itu adalah seolah-olah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bukan seperti ini. Kalaupun memindahkan seseorang ataupun yang objek yang besar itu seperti bus, itu ya seperti dalam masuk dimensi tertentu. Jadi dipindahkan objeknya tersebut itu dipindahkan terhadap tempat yang dia inginkan jin itu. Jadi bisa dibilang menghilang gitu loh, bukan diseret. Karena kalaupun bus itu diseret, itu kan berarti ada sisa-sisa bekas yang rumput yang dilalui sama itu. Tetapi kan dia melalui perpindahan satu tempat ke tempat lain. Tiba-tiba ngilang gitu. Betul, itu yang disebutnya itu adalah melalui proses waktu dimensi yang lain. Jadi kalau untuk saya berkesimpulan bahwa video ini adalah settingan dan fake. Tapi dia nariknya gimana kan dia? Yang tadi saya bilang bahwa ini bisa pakai green screen. Gitu. Jadi melihat dari posisi kaki, melihat dari bayangan dan baju celana yang dia pakai, itu kita harus detail lihatnya. Jadi menilai atau mengukur satu video itu jangan kita menyimpulkan kita harus melihat secara mata biasa aja. Jadi kita harus melihat dari posisi bajunya, kan kalau baju itu kan kalau celana kalau ditarik itu kan pasti posisi gravitasinya itu kan ke bawah. Dia jatuhnya juga tangannya nahan biar dia jadi ada beberapa bayangan yang kita lihat dia tetap stabil, ngerti ya? Jadi bajunya itu ataupun celananya itu tetap dia tidak berubah. Gitu. Jadi kalau saya menilai bahwa ini pakai green screen, jadi ini adalah fake settingan. Saya mau menunjukkan di mana posisi celana anak itu tidak turun. Nah, lihat posisi kakinya. Ya, lihat posisi kaki dan bayangan dari kaki si anak ketika diseret. Ya. Jadi kita melihat menyimpulkannya itu dari bayangan si anak ini dan posisi celana yang dia pakai itu dia tidak berubah. Gitu. Jadi kita berkesimpulan bahwa video ini adalah settingan fake. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke, kita akan lihat lagi video kiriman dari fans Ganjil. Nah, di sini ada beberapa penampakan pocong yang dianggap asli. Kita lihat dulu. Kita lihat beberapa penampakan pocong yang dianggap asli. Dan aku pengen reaksimu seperti apa? Pendapatmu gimana? Kalau pendapat saya sih Kang terkait pocong-pocong yang menampakkan diri ini memang kita 50-50 Kang. Artinya apa? Memang buat sebagian orang ada yang melihat bahwa fenomena kehadiran pocong di tengah masyarakat itu ada yang percaya, ada yang tidak Kang. Jadi kalau saya sendiri sebagai orang yang mungkin mewakili orang yang realistis, zaman sekarang untuk melihat pocong ini kayaknya agak sedikit nggak yakin, apalagi dunia saat ini kan orang-orang begitu mudahnya bikin konten, mereka dibantu dengan teknologi yang sangat bagus dan canggih sehingga apa ya, sedetail apapun mereka membuat konten itu mereka akan menggambarkan sedemikian rupa yang sangat baik. Sehingga kalau bicara pocong itu ada atau tidak, benar atau tidak sih saya masih 50-50. Karena kalau bicara keyakinan saya meyakini bahwa makhluk halus memang ada gitu. Tapi kalau secara keadaan saat ini saya sih masih 50-50 lah Kang. Kalau menurutmu gimana? Kalau yang ini, pocong ini kayaknya enggak banget ini, kayaknya buatan gitu, kelihatan banget kan tuh Kang. Kelihatan banget gitu tuh, lihat ini kan. Nggak mungkin lah kalau pocong kalau asli. Ini kurang terlalu jelas. Ini nggak jelas. Kalau yang tadi emang niat nongol kayak gitu pocong. Nah, ini apa sih? Kayak anak kecil iseng ini Kang. Ini bagian daripada penampakan yang di balik pohon. Ini kita ngelihatnya juga
antara pocong atau jin. Kayak ular bukan sih? Kayak ular atau? Kalau kepalanya sih pocong, cuman ya itu tadi. Nah, ini ada pocong di atas pengendara motor nih. Apalagi kondisinya terang, saya sih yakin ini kayak biasan cahaya lah kalau menurut saya. Kalau saya menyimpulkan bahwa dari video yang pertama yang muncul di atas ini, kalau ini benar. Kalau yang ini? Iya. Karena jin itu kalau sudah menampakkan diri di hadapan manusia ataupun yang dia sudah masuk ke alam kita, itu biasanya memang real. Malahan dipukul pun bisa jin itu. Dilempar dilempar gitu, pun bisa. Kena ya? Bisa. Karena kalau dia sudah masuk ke alam kita, dimensi kita, kita bisa lihat. Memang bentuknya itu siluet ataupun abstrak sebetulnya. Jadi seperti siluet ataupun gambaran-gambaran yang menunjukkan sosoknya seperti itu, memang seperti itu gitu loh. Untuk gambar yang selanjutnya, ini kan nggak terlalu jelas ya, kita mau ngomentarinya juga bingung karena cuman kayak saya melihat bahwa ini di atas kuburan ada pocong kayaknya. Kalau malah kayak orang naik motor ini saya ngelihatnya. Iya, benar. Ya kan? Benar-benar. Apalagi di belakang lampu pengendara motor bonceng pocong kayaknya ini Kang. Mungkin ya, kurang jelas juga itu. Belakang kan tuh tapi ngadepnya salah ini pocong. Next nah kalau seperti ini yang saya bilang bahwa ini saya bilang ini asli. Ini asli karena saya merasakan sendiri merinding tadi ketika beberapa tayangan ini ditampilkan. Kalau ini memang bentuknya memang abstrak seperti ini dan tidak terlalu jelas. Memang itu kalau jin kalau sudah masuk ke dimensi kita dan sudah kita menangkap bayangan ataupun sosoknya memang seperti ini. Jadi memang pocong sendiri juga memang bentuknya itu kan miring sebetulnya. Kalau setiap pergerakan dia itu gini ya? Kenapa itu miring? Kenapa dia miring gitu? Apa sakit apa ya? Memang seperti itu. Kalaupun loncatannya tuh hitungannya tuh jauh. Dan kalaupun dia terbangnya tuh melayang zigzag, belok kiri belok kanan. Jadi nggak lurus kayak gitu. Jadi itu yang saya tahu. Cuman yang saya tahu ya karena kalau ini asli menurut saya. Nah ini juga perwujudan dari anak jin kalau menurut saya karena dia posisinya mengintip dari orang yang sedang lewat di hutan mungkin kalau menurut saya. Itu dia kepalanya atau apa sih? Kepala sih ya mungkin itu. Cuman ini anak jin saya lebih pastinya ini anak jin. Tapi ini asli. Nah coba kita lihat video selanjutnya kiriman dari fans ganjil seperti apa. Pendapatmu gimana nih, Pak Hari dan Mbaknya nih, kalau untuk dirimu nih? Kalau lihat dari cara dia merekam, ini kan tidak ada seolah-olah video editing nih. Dia pure nih, murni merekam. Nah pun kalau kejadiannya di rumah sakit, bisa aja sih. Bisa sih ya, Kang. Saya sih meyakini kalau ini bisa jadi memang itu adalah sosok genderuwo yang hadir pada saat tanpa sengaja lah kerekam sama si pembuat video ini. Itu paling Kang. Nah untuk pendapatmu gimana Mbak? Kayaknya bener ya, kayak sosok anak kecil gitu. Tapi dia mukanya agak hancur gitu deh. Pun kalau memang dia sengaja untuk membuat konten, saya rasa juga tidak masuk akal lah untuk nakut-nakutin diri sendiri atau. Deh, Kang, mukanya kayak hancur. Ya. Cuman kalau saya lihat sih ini membelakangi ya. Jadi hanya ini mukanya bukan ke sini nih. Bukan ini. Oh, ini membelakangi ya, membelakangi. Jadi kesimpulanmu bahwa ini asli ya. Saya sendiri melihat ini bahwa sedikit meragukannya itu adalah di mana bahwa mungkin jadi dia ngambil gambar ini bisa saja bahwa yang dia rekam yang dianggap sosok genderuwo ini sebetulnya mungkin kebetulan istrinya. Bisa juga sih. Karena keterangan pastinya jelasnya karena kan dia mengambil gambarnya itu kan apa ya tidak smooth ya, tidak ya itu ya. Merekamnya juga istilahnya tuh sepintas-pintas. Jadi bahwa ini dianggap bahwa genderuwo, tapi saya menyimpulkan bahwa ini adalah sosok dari istrinya, kebetulan mungkin istrinya genderuwo nih Kang? Bukan. Mungkin bisa jadi kakinya, lututnya itu sedang ditekuk. Oh gitu. Tapi dia bisa juga sih. Rambutnya kayak. Enggak juga. Iya juga mungkin. Sih kita kalau sepintas ya benar. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ini lutut dari kakinya ke kaki istrinya itu dia lagi nekuk ya betul ini gitu. Selimut dari istrinya. Jadi sih. Betul nggak? Iya sih. Ya bisa jadi kalau untuk genderuwo,
dekat dengan manusia dengan jarak yang sedekat ini. Nggak mungkin. Itu baunya aja nauzubillah min dalik. Baunya banget. Sosok genderuwo ini. Sosok genderuwo itu kan tidak semudah yang dia muncul di depan manusia yang tiba-tiba langsung menunjukkan. Dia untuk bisa mendekati manusia aja dia istilahnya tuh butuh energi yang luar biasa agar tidak tercium. Karena jarak kurang lebih 5 meter aja baunya nauzubillah bau banget seperti bangkai, baunya busuk banget. Itu genderuwo. Dan saya menyimpulkan bahwa ini adalah lutut kaki istrinya ditekuk pakai selimut. Jadi seolah-olah genderuwo. Itu yang saya lihat. Jadi kalau untuk genderuwo untuk mendekati dengan jarak yang segitu dekatnya tidak mungkin menurut saya, karena genderuwo itu istilahnya tuh sosok yang dimana menurut saya itu adalah jin yang levelnya itu sedang ya, dalam artian kata bisa dibilang nggak terlalu kuat banget juga istilahnya tuh, tapi dia memang bisa menyakiti manusia dari baunya aja kita bisa sakit gitu. Ya itulah yang membatasi kemampuan manusia, Kang ya. Betul. Saya jadi aja sepintas memang kayak asli sih, Kang, cuman dipikir-pikir ya bisa juga istrinya karena resolusi kakinya. itu ya kan. Kakinya, lutut kakinya sedang ditekuk, dia pakai selimut. Jadi seolah-olah genderuwo. Kalau aku lihat kayak anak kecil lagi begini. Enggak, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi kita menyikapi satu gambar, satu video itu harus dengan walaupun kita meyakini ini makhluk tidak seperti itu. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang lain. Jadi kita ulang lagi seperti apa coba. Oke, siap. Iya kan? Iya sih. Bahwa dia lagi ngerekam anaknya. Terus dia karena gitu dia ngambil gambarnya juga tidak resolusi kameranya mungkin tuh tidak semua itu kaki kalau menurut saya kaki yang ditekuk istrinya pakai selimut. Jadi itu tempat tidur. Tapi kayaknya memang istrinya tapi lagi ngadep ke belakang, Kang. Iya. Kalau saya melihat bahwa itu adalah lutut kaki istrinya yang lagi ditekuk, dia pakai selimut. Jadi terlihat seperti genderuwo. Tadi kesimpulan saya tadi seperti itu, bahwa kalau genderuwo dengan jarak yang sedekat ini nggak mungkin. Jadi seperti itu kesimpulannya. Nah ini yang terakhir, kayaknya ada video kiriman dari fans Ganjil juga. Jadi kita akan lihat videonya seperti apa nih. Cukup menyeramkan ya. Aduh lu. Cukup menyeramkan. Mungkin kayaknya nih anak ini lagi main-main sendiri lah ya. Lagi main sendiri, terus lagi ngerekam sendiri, lagi happy dia sendiri. Nah, pendapat tuh gimana tuh lihat nih? Ini kalau saya yakin ini didorong, Kang, karena pergerakan dia itu kalau misalkan menjatuhkan diri sendiri itu nggak mungkin sekeras itu, dan dia pasti tahu lah efeknya seperti apa kalau jatuh. Ya pasti ada sakit kan gitu. Tapi ini kayaknya memang didorong sih, Kang. Iya, itu didorong menurut di bagian saya dada ya. Menurut saya. Itu kenceng ini. Iya, didorongnya di bagian dada. Dan kamu menurutmu sendiri gimana yang melihat video ini? Dia tuh jadi kayak orang apa ya? Kayak di peluk gitu nggak sih, terus ditarik bukan ya, di bagian bisa juga sih, ditarik dari belakang gitu ya. Bagian dada yang sebelah kanan juga sih. Kenapa nih? Dia agak sensitif, jadi dia di badannya ini kalau terhadap sesuatu mistis dia reaksinya bagus sih. Kita coba ulik, tapi kamu leluhurnya dia ya, pendamping dia ya. Ya, kamu pendamping dia ya, leluhur dia. Oke. Saya titip dia aja. Jangan kuasai sepenuhnya, arahkan dia dengan baik ya. Ya, istighfar. Istighfar. Tarik nafas, relax. Tarik nafas, relax. Tarik nafas, relax. Istighfar. Halo. Tarik nafas, relax. Istighfar. Kenapa tuh, Kang? Ya,
tubuh dia ini kan sensitif terhadap hal-hal mistis, jadi kita sudah pulih, sudah sadar. Halo, gimana? Gak bisa napas. Gak bisa napas. Tarik napas dulu, atur napas, relax. Tarik napas, buang, relax. Sekarang atur napas. Jadi tadi blank ya, sesek ya, blank ya. Jadi barusan mbaknya ini kerasukan dari leluhur. Jadi leluhurnya itu pengen supaya menunjukkan eksistensinya dan menunjukkan bahwa tubuhnya dia ini mempunyai pendamping lah, ataupun mempunyai satu energi yang dia tidak sadar. Sebetulnya dia diarahkan itu sebetulnya akan bagus buat dirimu. Kalau untuk fans ganjil yang mempunyai video-video seru, video-video yang dianggap mistis ataupun yang ganjil, silahkan Anda kirimkan videonya ke kami dan kita akan review seperti apa benar atau tidaknya video tersebut. Jadi jangan lupa like dan subscribe dan tonton terus di Mata Ganjil. Dan saya Kang Dadan, saya Hesti, saya Ari. Terima kasih sudah hadir dan kasih, di Mata Ganjil, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.